Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan makalah dari tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan judul Pasar Monopoli. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya alias Salwa Maulina, dan ada beberapa teman-teman saya, yaitu saya Nuraila. Saya Alsa Septiani. Perkenalkan, nama saya Namira Saula Rizkyanti. Nama saya Ena Permatasari. Saya Laili Mahmudah. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing sebagai sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal monopolis, mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Masa kolonial Belanda di Indonesia adalah salah satu contoh adanya monopoli ekonomi, yaitu apa yang dilakukan oleh Verenigde Oost Indie Company (VOC). Terdapat pedagang rempah-rempah di Nusantara. Sebagai penentu harga, price maker, seorang monopolis dapat menaikkan dan mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam menetapkan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi atau pengganti. Produk tersebut lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap, black market. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya sendiri atau polan yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, kemudian monopoli diartikan secara sederhana sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau memasok suatu barang atau jasa tertentu. Jadi ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan definisi pasar monopoli. Dengan demikian, barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Jika membeli menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dengan persyaratan monopoli tersebut. Syarat penjual sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu. Pembeli tidak dapat berbuat apapun dalam menentukan syarat jual beli. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang ada di pasar monopoli merupakan satu-satunya dan tidak ada terdapat barang yang mirip atau close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Contohnya aliran listrik. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika atau gosokan. 3. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter, dengan mengadakan pengendalian atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan. Perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Kelebihan pasar monopoli. 1. Perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. 2. Perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui search dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba tinggi. 3. Pasar persaingan monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi undang-undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. 4. Kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi negara. Kekurangan pasar monopoli. 1. Monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada kesediaan produk untuk konsumen. 2. Persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang lain, meskipun mereka dirugikan. 3. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. 4. Monopoli akan bebas menguasai pendapatan yang tidak merata karena keuntungannya hanya pada monopoli dalam waktu jangka panjang. Contoh pasar monopoli. 1. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. 2. PT Kereta Api Indonesia. 3. PT Pertamina. 4. PT Pelayaran Nasional Indonesia.
5. Badan Urusan Logistik. 6. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. Faktor-faktor timbulnya monopoli. 1. Adanya penguasa bahan mentah atau sumber daya tertentu. Satu jenis produk tertentu mungkin hanya dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi tertentu. 2. Adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi. Satu produsen yang memiliki teknik atau keunggulan teknologi jauh di atas calon pesaingnya. 3. Adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu atau merupakan unsur yuridis. Untuk mendapatkan hak paten ini biasanya harus didahului oleh adanya suatu penemuan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.